Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan update untuk pesan semesta harian. Hari ini hari Sabtu tanggal 7 September 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_sgandi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, aku awali untuk pesan healing. Yap, embracing change ya. Sambut segala perubahan yang mungkin saja akan terjadi ya. Jadi intinya dalam kehidupan ini kapanpun gitu ya, kita harus siap dengan segala perubahan ya. Enggak ibaratnya roda berputar gitu kan, kadang di atas kadang di bawah, terus kemana angin bertiup ya. Jadi mau perubahan yang menurut kita positif mau negatif, kita harus siapkan diri. Kenapa? Apapun perubahan itu, sekalipun menurut kita negatif ya, mungkin saat itu aja gitu, tetapi pada akhirnya nanti kita akan bisa menarik pelajaran atau mengambil hikmah, malah akan bersyukur. Untung ya waktu itu begini walaupun di saat itu kita sempat kecewa ya. Nah, jika perubahan positif ya tentu saja kita harus bersyukur, berterima kasih ya. Oke, lanjut untuk pesan semesta hari ini. Pesan semesta hari ini ya, community. Bergabung dalam suatu komunitas tertentu, mau itu komunitas hobi, profesi, atau sekedar circle pertemanan gitu ya, atau mengikuti event-event tertentu atau menghadiri undangan ya. Jadi jangan malas untuk bersosialisasi ya, kecuali memang lagi nggak pingin apapun. Tapi kalau kita ini masih bekerja, kita berkarir, kita butuh cari duit, kita butuh temen, apalagi pengen ketemu jodoh ya, otomatis harus berusaha ya. Tapi nggak harus ngejar gitu loh, tapi kita membuka hati dan membuka diri. Nah, membuka diri itu apa? Ya lewat sering-sering datang ke acara, sering-sering ikutan acara ya. Kita nggak pernah tahu di situ bakalan dipertemukan dengan siapa gitu ya. Bisa kita dapat relasi, dapat teman baru, nanti di situ akan terbuka jalan peluang untuk kita mencari rezeki ya. Bahkan itu tadi, jika beruntung dipertemukan dengan jodoh. Oke, kita lanjut authority ya, kewenangan. Jadi kita itu punya kewenangan ya, kayak gini, kita punya sesuatu hal yang mungkin orang lain nggak boleh ganggu, orang lain nggak boleh langgar ya. Ya kita harus bikin batasan gitu. Jadi misalnya contoh ya, kita sebagai leader ya, bukan berarti kita merasa bahwa level kita lebih di atas gitu ya, tapi ya pada faktanya kalau dalam struktur organisasi atau apa ya, pekerjaan ya, ya pasti ada tugas-tugas leader itu seperti apa, punya wewenang apa. Nah, di situ apa yang kita miliki yang namanya wewenang itu ya harus kita gunakan sebaik mungkin ya. Artinya kalau contoh nih bawahan kita gitu ya, atau staf kita
jangan sampai apa ya, kalau bahasa Jawa itu ngelama gitu loh ya, jangan sampai bersikap tidak baik karena kita ini punya wewenang. Nah contohnya seperti itu ya. Kalau untuk diri sendiri gitu ya, misal kita punya hal-hal yang harus kita jaga gitu, jadi ya kita clear bikin batasan di awal, hal-hal yang nggak boleh orang lain ganggu, yang nggak boleh orang lain lampaui ya. Jadi harus kita jaga harga diri kita gitu loh, martabat kita gitu, karena setiap manusia ya punya wewenang. Jangan sampai kita istilahnya tuh diinjek-injek kayak keset, dimanfaatin, diperlakukan tidak baik ya. Jadi itu, jaga, kita punya wewenang, jaga harga diri dan martabat kita. Oke. Oke, solar flares or active. Jadi aktifkan dirimu melakukan kegiatan ya. Di sela-sela kegiatan kita itu, aktifnya kita ya. Mungkin beberapa ada yang memang hari ini kerja. Oke, berarti kamu sudah mengaktifkan dirimu gitu. Mungkin beberapa yang libur ya, tetap kayak apa ya, nggak terus kita seharian tidur gitu ya. Tetap jalani aktivitas ya, mungkin olahraga, mungkin jalan-jalan, ketemu temen, ngopi, makan bareng ya. Intinya sih kalau kita punya kegiatan itu ada aja hasilnya gitu loh, ada aja manfaatnya. Kalau olahraga ya otomatis untuk menjaga kesehatan ya kan. Ketika melakukan hobi, mungkin kamu punya hobi-hobi tertentu, siapa tahu dari hobimu itu bisa menghasilkan uang atau ketemu orang baru. Terus mungkin kamu jalan keluar ketemu sama temen, ada kabar baik, peluang bisnis. Nah gitu sih intinya. Ketika kita aktif itu hasilnya tuh ada aja gitu loh. Oke, kita lanjut energi hari ini. Untuk energi hari ini, ya, Page of Swords. Ada seseorang yang berusaha kepo, stalking atau mencari tahu tentang kamu. Ya, bisa itu ya temen lama, mantan mungkin, atau pasangan kamu ya, mungkin pengen cross check gitu. Jadi nggak cukup hanya bertanya, nggak cukup kalau cuma nanya langsung ke kamu. Jadi kayak dia perlu mungkin ngepoin sosmed kamu ya. Ini pasanganku nih apa sih yang diposting hari ini gitu. Jangan apa nyindir aku nggak ya. Atau bisa juga kompetitor ya, kamu yang berbisnis, kamu yang berkarir. Bisa juga yang stalking ini kompetitor ya. Atau ini bisa juga justru bos kamu nih ya. Jadi kalau dalam pekerjaan ya hati-hati, teliti ya. Mungkin bisa jadi akan ada rencana audit ya. Mungkin kalau hari ini libur, bisa jadi minggu depan ya, ini udah prepare. Oke, kemudian Three of Cups. Ini sama seperti reuni ya. Jadi kamu bakal ada pertemuan dengan teman lama gitu ya, atau nggak harus teman lama ya. Ya ada janjian meet up gitu ya sama teman-teman kamu. Situasinya sih santai ya, santai. Terus bisa juga hari ini kamu ada undangan gathering, atau mungkin undangan pernikahan, atau ulang tahun, atau anniversary, atau mungkin kamu datang ke acara, ke event ya. Nah ini sinkron dengan pesan semestanya, community ya. Datanglah ke acara-acara jika kamu mendapatkan undangan. Oke. Terus Three of Cup ini juga semacam selebrasi ya, perayaan. Mungkin ada perayaan kamu mencapai target, mungkin merayakan dapat rezeki ya, bonus kamu cair. Oke.
Di Empress ini adalah Dewi Kesuburan. Jadi kamu mungkin yang mengharapkan kehamilan ya, Dewi Kesuburan sedang bersamamu hari ini. Atau ini adalah tentang berkelimpahan rezeki. Jadi kamu hari ini rezekimu lebih banyak mungkin dari yang kemarin ya, atau kamu dapat rezeki nomplok ya. Makanya di sini ada perayaan. Kemudian terutama untuk energi feminim ya, aura kamu makin glowing ya, dengan vibes kamu yang positif ya. Di situ menarik banyak orang ya, jadi mendekat, suka sama kamu. Terus di sini juga jiwa keibuan kamu muncul ya. Selain jiwa keibuan kamu juga seseorang yang kuat, independen ya, mampu menghadapi apapun dan berhasil ya menyelesaikan permasalahan apapun ya. Bahkan ibaratnya nih hari ini akan banyak kesuburan, jadi kayak pekerjaan apapun yang kamu lakukan tuh bisa menghasilkan gitu loh ya, setidaknya bermanfaat buat banyak orang. Terus untuk percintaan ya, kamu dan pasanganmu cintanya makin besar ya, makin bucin satu sama lain. Oke, Four of Swords ya. Beberapa ada yang sedang fokus meditasi atau belajar tentang spiritual ya. Terus energi kamu hari ini meskipun kamu banyak aktivitas, tapi lebih ke kamu surrender ya, nggak mau terlalu berambisi atau terobsesi apapun ya. Dan kamu juga lebih berhati-hati ketika mau bertindak atau mengambil keputusan ya. Intuisimu juga semakin kuat ya, jadi kamu nggak buru-buru untuk selalu ngikutin ego atau nurutin emosi. Jadi kamu kayak lebih tenang, lebih rileks, lebih light aja ngejalanin hari ini, lebih santai ya. Beberapa mungkin ada yang hari ini healing ya, pergi ke pantai atau ke villa di puncak atau di pegunungan, di alam ya. Intinya ada yang healing hari ini, menenangkan diri gitu ya, menarik diri dari keramaian ya. Two of Swords. Beberapa ada yang sedang dihadapkan pada pilihan-pilihan, tapi kamu tuh kayak belum tahu jawabannya, masih nggak tahu harus gimana. Jadi kayak kamu mendiamkan dulu sambil mencari inspirasi. Oke, kita lanjut. Apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini? Oke. Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Jadi perasaan emosi itu sesuatu hal yang natural ya. Jadi di dalam kehidupan itu ya memang terkadang kita perlu menyalurkan emosi, tetapi jika emosi terlalu berlebihan itu bisa istilahnya itu membuat persepsi orang ke kita itu jadi negatif, terus menghalangi vision ya. Jadi menghalangi kita mendengar suara hati kita dengan jernih, menghalangi pesan yang masuk ke intuisi kita gitu ya. Dan untuk melihat segala sesuatunya itu dengan jernih ya, kita harus menghilangkan segala dendam. Jadi kalau misalkan emosi oke, wajar, itu ya hal yang manusiawi, tapi nggak berkepanjangan dan nggak dibawa dendam. Karena ketika dibawa dendam itu akan ngeblok intuisi kita sendiri gitu loh ya. Oke, lanjut ya. Angel guidance atau bimbingan malaikat hari ini. Wow, romance and connection. Oh, ini sinkron tadi aku kan sudah sampaikan ya, ada hubungan yang makin
romantis, makin dalam cintamu dan pasanganmu. Jadi terutama untuk kamu yang udah mempunyai pasangan ya, cobalah untuk tidak banyak drama, ciptakan keromantisan, keharmonisan, cintai pasanganmu, setialah dengan pasanganmu, perlakukan dengan baik ya, dan juga kamu dan dia ada koneksi yang kuat ya, yang artinya ini koneksi spiritual seperti soulmate, true love ya. Jadi ya, enjoy dengan kehidupan percintaanmu hari ini, terutama kamu dengan someone ya, someone spesial atau pasanganmu. Oke, terakhir pesan ini bisa menjadi inspirasi atau bisa menjadi afirmasi buat kamu hari ini ya. Oke, wow, afirmasikan bahwa aku mempunyai kekuatan pikiran ya, aku sadar akan kekuatan pikiranku dan aku bisa menciptakan kehidupan yang aku impikan ya. Jadi apa yang aku pikirkan itu yang terjadi. Kamu bisa afirmasikan itu, apa yang aku pikirkan itu yang terjadi. Maka berpikirlah, taruh dalam pikiran itu hal-hal yang positif saja ya. Karena apa, narik energi itu kita nggak boleh untuk hal-hal yang negatif ya, semesta nggak akan merestui. Oke, so ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini, semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.